bang. Dadah. Udah ya, dadah, bye. Dari tadi ku jelaskan Thank pun. you. Thank you. Cornelius, coba kita naik ini. Cornelius Philip Kia. Oke teman-teman, dibulatkan di 1K ya si Aisyahnya ya. Setelah itu kita turunkan teman-teman. Tetap tap layar teman-teman, belum 100K itu tap layar kita teman-teman. Selamat pagi bang. Wow, cair bro. Apa tadi? Betul bang ya. Dari Bang Irwan Syandrong. Oke, Islam Karisten, Cornelius. Lagi lihat-lihat aja dulu bang nih, kira-kira mau bahas apa. Iya, Cornelius, Islam Kristen. Oh, saya Katolik bang. Oh, Katolik. Mau berdiskusi kita, Dinda? Boleh. Oke. Tema saya hari ini adalah Oten sama dengan iblis. Karena apa? Karena mereka sering mengatakan perkataan yang mengolok-olok Yesus hingga menghadirkan kemarahan bagi Yesus. Kenapa kau berkata begitu, Faruk? Saya tanya dulu sama Dinda Cornelius. Apakah Anda sering mengatakan kalau Yesus itu anak Allah? Yesus itu sudah menjadi satu sih bang. Enggak, berarti Yesus itu bukan anak Allah ketika di dunia. Kalau dalam Trinitas itu dia Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus sih bang. Oke, berarti gini aja Dinda, kita simpulkan saja, berjangan melebar kemana-mana. Ketika di dunia, berarti dalam imanmu Yesus itu bukan anak Allah. Ketika di dunia dia menjadi anak manusia bang. Anak manusia, oleh Maria. Berarti dia tidak pernah menjadi anak Allah. Tidak pernah menjadi anak Allah. Iya, berarti tidak pernah dalam iman Anda mengatakan Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah yang diutus. Nah, itu yang saya tanya. Maria. Berarti kamu ya sering mengatakan Yesus itu anak Allah, betul? Ya, betul. Nah, betul. Dan ternyata Anda tahu nggak? Yesus itu marah kalau dipanggil anak Allah. Marah dia. Karena apa? Yang pertama kali mengatakan Yesus itu anak Allah itu adalah iblis. Aku ganti dengan iblis itu simbolis ya. Adalah simbolis. Dan perkataan itu adalah olok-olokan yang disampaikan simbolis kepada Yesus. Dan Anda ada tuh bang di mengikuti, dengar dulu Dinda, nanti saya tunjukkan datanya. Dan Anda mengikuti olok-olokannya iblis, simbolis. Ketika simbolis mengolok-olok Yesus dengan mengatakan dia anak Allah, Yesus marah. Di mana tertulis Faruk? Lukas 4 nomor 41. Ini Dinda ya. Makanya saya bilang kalian tuh sama simbolis. Nih kita buka ya Lukas 4 nomor 41. Nih. Bentar, saya besarkan nih. Dari banyak orang keluar juga seton-seton sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Lalu ya, ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ini di ITL-nya ini, tengok Dinda ya. Mana versi ITL-nya ini? Bentar ya. Ini versi ayat ITL-nya ya. Maka setan-setan pun keluarlah daripada banyak orang itu sambil berteriak, "Engkau anak Allah," kata dia. Udah? Ini apa jawab Yesus? Yesus melarang setan-setan itu berkata. Nah, di sini dikatakan membentak nih. Mana kata-kata membentak tadi ya? Yesus melarang. Ini melarang ya. Membentak mereka. Yesus membentak mereka ini. Yesus membentak simbolis-simbolis itu. Ketika simbolis-simbolis itu mengatakan Yesus itu anak Allah. Dan memang selama Yesus itu ada di atas dunia, nggak pernah manusia mengatakan dia anak Allah.
Bahkan murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan anak Allah. Hanya iblislah yang memanggil Yesus anak Allah. Dan dilanjutkan oleh oten-oten di zaman sekarang. Kata-kata anak Allah bagi Yesus itu adalah olok-olokan yang disampaikan simbolis kepada Yesus. Katanya dalam Lukas 4 nomor 41. Gimana Cornelius? 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 Mana Cornelius? Kita nggak bisa ngambil kesimpulannya dari satu ayat, Bang. Nah, kalau begitu tunjuk satu ayat gitu loh. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya anak Allah? Di mana? Nggak ada. Dia Nggak memperkenalkan ada. dirinya sebagai Allah. Nggak ada. Dan ternyata dalam Bible yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Kalau dilihat dari 41 itu kan bacanya ada ngambil satu ayat. Abang nggak ngebaca dari ayat 41 sampai selanjutnya. Ya silakan dibaca Ini kan Dinda. berkelanjutan ceritanya. Silakan Dia tuh dibaca lagi Dinda. percobaan di padang gurun tuh, Bang. Lukas 4 Ya ayat. silakan. Silakan dibaca Dinda. Anda mau dibaca dari ayat berapa silakan. Silakan. Yesus marah dikatakan anak Allah. Kok kalian panggil dia anak Allah? Silakan. Cornelius, gak dengar suaramu kalau kamu keluar dari aplikasi. Cornelius. Dong, cair Bang Muhammad. Cair dong. Oke. Udah dibaca? Cornelius. Udah, Oke. Iya, Bang. Oke. Yang mengatakan Yesus dalam Bible anak Allah siapa? Nggak ada kayaknya, Bang. Tapi udah saya tunjuk tadi Lukas 4:41 kok nggak? Udah kita baca tadi. Gimana sih Dinda? Atau Anda baca itu di dalam Lukas 4 nomor 6 sampai 8. Dari nomor 6 sampai 8-nya baca siapa yang mengatakan dia anak Allah. Simbolislah yang pertama kali mengatakan Yesus itu anak Allah. Dan Iya, diteruskan itu pas oleh dia- Oten perkataan itu. Pas dia dicobai di padang gurun, Bang, yang lagi dia puasa 40 hari 40 malam. Iya, itu Lukas 4 dari nomor 1 sampai seterusnya. Matius Ya. 4 dari nomor 5 Anda baca itu sampai nomor 8. Yang saya tanyakan, di dalam Bible yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Ya iblis, Bang. Ada itu Iblis. tulisannya. Nah, di Iya. zaman sekarang yang mengatakan Yesus anak Allah siapa? Ada, Bang. Malu dia, teman-teman. Zaman sekarang nih. Malu dia teman-teman. Jadi siapa pengikut simbolis? Oten. Gak terbantahkan lagi tuh. Itu masih di satu bidang itu saja, satu poin itu aja. Yang mengikuti Kok bisa? simbolis, mengikuti seton itu Oten. Kok bisa? Terbantahkan Tapi lagi ngambil tuh. kesimpulannya kayak gitu cepet banget. Loh, ya makanya saya tanya sebelum saya menyimpulkan. Di zaman sekarang yang mengatakan Yesus itu anak Allah, Islam apa Kristen? Nah, Zaman Islam sekarang apa nih sih? hitungannya bagaimana nih? iya, di zaman sekarang ini yang menyebut pertama dulu ya dari awal dulu. Di dalam Bible yang menyebut Yesus anak Allah siapa? Simbolis. Iya kan? Ya, Nah, ya. zaman sekarang yang menyebut Yesus anak Allah siapa? Islam apa Kristen? Kristen, Bang. Malu dia teman-teman. Enggak malu. Ya udah siapa? Kristen lah, Bang. Kristen. Berarti Kristen sama nggak sama iblis? Nah, ini yang aneh. Nah, iya. Dan Anda sudah baca tadi datanya. Yesus itu marah nggak? Berdasarkan Matius 4:41, marah nggak dia?
Sampai dibentaknya sibolis itu tadi ketika dikatakan dia anak Allah. Marah nggak Yesus? Yesus Marah nggak? marah, Bang. Marah. Jadi Dinda, ilmunya udah saya kasih ke kamu. Ilmunya sudah saya kasih ke kamu. Kalau kamu tidak ingin kemarahan Yesus, jangan kau katakan lagi Yesus itu anak Allah. Ya. Ikuti Islam. Sebagaimana Islam nggak pernah mengatakan Yesus itu anak Allah. Gitu Dinda ya. Dan Kalau kita ternyata ngikutin dari situ kita bisa memahami iman Oten ini adalah penggiringan atau sesuatu yang mengikuti dari mimpi dan olok-olokan dari sibolis itu sendiri. Nggak bisa sih Bang, kita percaya Kristus sih Bang, pengikutnya tetap. Apa? Kalau ditanya kita pengikut siapa, kita tetap mengikut Kristus karena dia akan bangkit Bang. Kristus siapa? Kristus ya Tuhan kita lah Bang, Tuhan Yesus Siapa? Kristus. Namanya siapa? Namanya Yesus Bang. Oke, kapan Yesus menyatakan diri dia adalah Kristus? Tidak. Apa yang menyatakan diri sebagai Kristus ini? Emang ada Bang di Bibelnya? Apa? Ada di Bibelnya tuh Bang, kalau dia menyatakan di Yesus Kristus atau bagaimana? Makanya saya tanya tadi, Anda katakan Anda pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Anda bilang Yesus. Makanya saya tanya, kapan Yesus menyatakan diri dia adalah Kristus? Kapan? Sementara dalam Lukas 4 nomor 41 tadi, dia lebih nyaman dipanggil dengan nama Mesias. Mesias. Ya. Kan lebih nyaman dia panggil Mesias. Tengok ini, dia katakan apa di sini? Ini, baca ini. Ya. Dikatakan ini. Tahu ia adalah Mesias ini. Gak Kristus kata dia, Mesias. Nih, Mesias. Jadi kalau kamu katakan Yesus itu, Kristus itu adalah Yesus, ya itu tidak ada datanya Dinda. Yesus tak pernah menyatakan diri dia adalah Kristus. Tapi ada banyak ayat dia memperkenalkan dirinya dengan Mesias. Sama dengan iman Islam, di mana Isa Al-Masih itu adalah sang Mesias. Dia Mesias. Dan gelar Mesias itu disematkan kepada manusia, bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan, gitu loh. Artinya yang diurapi, gitu loh. Dia adalah orang yang diurapi, penyelamat. Itu bukan dia yang menyelamatkan. Yang mengutus dia yang menyelamatkan. Melalui apa? Dia menyelamatkan melalui pengajaran-pengajarannya. Ketika dalam Matius 5:17-18, Yesus menyatakan dirinya untuk menyempurnakan hukum Taurat. Orang-orang pada masa itu, kalau mau selamat, berpeganglah kepada hukum Taurat. Dan setiap perkataan-perkataan disampaikan Yesus, itu diarahkannya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Karena dia diutus untuk Bani Israel. Dia adalah penyelamat Bani Israel yang didustakan oleh Bani Israel. Dia tidak untuk seluruh umat manusia. Dia tidak bisa menyelamatkan seluruh manusia. Karena apa? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Begitu Dinda. Ayo teman-teman, digenapkan di 1K si Aisyahnya. Ya, jadi begitu ya Dinda ya. Kedepannya jangan lagi panggil Yesus itu anak Allah, marah dia ya. Karena ternyata itu adalah olok-olokan yang disampaikan iblis kepada Yesus. Oke? Enggak lah Bang, masa begitu? Loh, Bible mau yang berkata begitu Dinda. Kan bukan aku kan. Bible yang mengatakan begitu, tapi ya nggak heran lah. Karena memang Bible itu untuk kalian dusta kan Bible itu. Ya, nggak ada kalian yang percaya Bible kalian, nggak ada. Kalian hanya berupaya berpegang kepada dogma dan dogma. Jangan katakan comot-comot ayat, silakan dibaca dari nomor 1-nya. Nggak akan hilang itu perkataan Yesus membentak iblis. Ketika iblis memanggil dia anak Allah, dibentaknya iblis itu, marah dia. Aku Mesias, kata dia. Karena aku adalah Mesias, kata Yesus. Aku bukan anak Allah, tapi aku ini Mesias.
Jangan kau bilang aku anak Allah, kata Yesus. Dan benar kami kan, umat Islam kan, apologet Islam ketika berjuang jangan katakan Yesus itu anak Allah. Ternyata Yesus pun marah ketika dipanggil anak Allah. Paham, Cornelius? Ya, ya bang. Oke, ya udah, turun dulu lah ya. Kalau nggak mau diskusi Ya, lagi ya. ya. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan bertobat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan naik adik-adik Oten. Kalau tahu artinya silakan naik. Coba ini Natasha ini. Coba yang Oten naik. Tapping aja di bawah. Tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Saya Oten naik bilang. Ya, siapa? Siapa Oten yang mau naik silakan, tapping di bawah. Siap Bang Madang. Silakan Oni. Saya mungkin akal Al-Quran. Dibulatkan teman-teman 1K karena mereka ini 1K itu bisa ditukar dengan 3 potong roti teman-teman. Oke. Ken, selamat bergabung Ken. Iya. Islam Kristen. Selamanya Kristen. Oke, amin. Berjumpa neraka kamu, amin. Oke, silakan. Kamu kan sudah nyimak dari awal tadi, silakan bantah. Kalau mau dibantah silakan. Coba baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Bedakan hakikatnya ya. Ya silakan baca Dinda, Yesus itu silakan. pun hakikatnya juga Allah. Silakan baca. Ya. Yohanes 1 nomor Jadi Yohanes iblis 1 itu nomor yang 1 tunduk nomor kepada 1. Yesus. Silakan dibaca. Anda suruh baca tapi Anda Ya framing. itu aja jawaban saya. Ya. Iya, apa Jawabannya. yang mau Anda sampaikan? Anda jangan framing. Oke, saya Apa bisa yang mau bertanya. Anda jabarkan dengan Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 4? Apa yang Oke. mau Anda jabarkan? Oke, saya bisa bertanya kepadamu Paru. Siap bertanya, turun Dinda ya. Kita diskusi di sini ayo. Nah, Gimana? kalau diskusi kita sesuai tema, Dinda. Kau Atau kan Anda sudah on bertanya, cam. tadi itu sudah saya jawab. Nah, atau on cam, silakan. Ngapain? Anda boleh Kita bertanya. apa? Kita Nah, bukan begitu wajah yang aturannya menilai. di rumahku. Enggak, kita bukan wajah yang menilai. Iya, tapi aturan di rumahku begitu. Meskipun saya tahu peta-petanya muka kalian semua. Oke. Oke, saya bertanya ya. Iya, Oke. setelah itu turun ya. Oke. Tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa utusannya si Baginda Muhammad itu menggadaikan baju perang dan memakan sayur basi? Di mana kekuasaannya? Oke. Sudah? Silakan. Oke. Tunjukkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan jubah perangnya, ya? Setiap para nabi itu memiliki kelebihan dan ujian masing-masing. Itulah ujian yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dia yang memilih untuk itu. Dia nggak mau meminta-minta kepada sahabatnya. Ada Umar, ada Utsman bin Affan di sebelah dia, yang kaya raya. Ada Abdurrahman bin Auf di sebelah dia, yang kaya raya. Tapi dia nggak minta perpuluhan. Nggak minta perpuluhan. Setiap para nabi menghadapi ujiannya masing-masing. Sebagaimana Nabi Ayub mendapatkan ujian, dia sakit bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana juga Zakaria, ya, yang memiliki anak setelah dia usia tua renta. Setiap nabi memiliki ujian masing-masing. Sebagaimana Musa yang lidahnya celat. Setiap nabi punya ujian masing-masing. Sebagaimana juga Isa ibnu Maryam yang jauh lebih miskin daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi kami yang hakikatnya manusia menggadaikan jubah perangnya untuk kebutuhan hidupnya, itu masih masuk akal, Bang. Yang nggak masuk akal itu Tuhan kelaparan. Tuhan Anda kelaparan. Nih, Matius 21 nomor 7. Ini lebih nggak masuk akal.
Matius 21 nomor 7 kalau Bang Faru nggak salah ya. Ini lebih nggak masuk akal. Sorry ya. Matius 21 ya, 7 nomor 21 ya. Bentar ya. Drone cair terbang. Oh, drone. Nih. Bang Faru akunnya 1 turun, nggak ada suaranya. Bang Faru akunnya 1 turun. Akunnya yang 1 turun. Ayo teman-teman, genapkan 1 Aisyahnya biar diturunkan. Turun akun yang 1 lagi Bang Faru. Ayo saudaraku yuk. Genapkan 1K. Genapkan 1K biar diturunkan. Genapkan 1K. Bentar, kena tombak aku bentar. Kena tombak yang tadi bentar. Oke. Genapin 1K yuk. Genapin 1K. Cek ada suaraku toh? Ada. Ini. Matius 4 nomor 2. Ya. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Yesus akhirnya merasa lapar. Rong, cair rong. Itu nggak masuk akal. Ketika Nabi merasakan lapar dan dia menggadaikan jubah perangnya untuk kebutuhan hidupnya, kok heran? Enggak ada. Ini Tuhan lapar, kenapa nggak heran? Ya kan? Tuhan loh. Lain mulia hutape ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Oke, next. Mari kita Yuk, naikkan lagi ya. 50 lagi saudaraku yuk. Itu si ini Aisyahnya 50 itu lagi. Jangan ada yang kasih mawar ya. Kopi aja. Ayo. Oke, silakan ditanggapi, Ken. Kenapa bisa Tuhan Anda lapar? tidak menjawab. Aduh. Yang ingin saya pertanyakan kebesaran Saya Allah sudah Subhanahu wa jawab. Ta'ala. Setiap para nabi itu memiliki ujian masing-masing, gitu loh. Tapi kalau Tuhan yang miskin tuh gimana? Masuk akal nggak? Karena berpikir dulu lah. Saya yang pertanyakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begini Dinda ya. Dinda dengar Dinda. Dinda. Bentar dulu, Saya ini telah sudah jawab. menggadaikan Setiap para bagi nabi terang, memiliki kelebihan ya, dan untuk juga mendapat ujian makanan. masing-masing. Ketika itu Nabi Muhammad SAW dan membawa makanan sedang sayur diuji dalam basi kondisi untuk ekonominya. istri-istrinya. Di mana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Saya Oke, sekarang saya tanya. Oke, menurutmu Tunggu, itu Tuhan belum terjawab. Nanti Anda bisa Oke, menjawab. dengar dulu, dengar Saya dulu. tidak akan lari. Saya tidak akan lari. Turun. Saya yakin kan. Turun. Jangan menjajah di sini ya. Jangan menjajah. Nabi dalam keadaan susah, kau heran. Tuhan dalam kondisi lapar, kau nggak heran. Gak mampu kau menjawab itu kan? Iya kan? Gak mampu kau jawab itu kan? Dong, cari Bang Gudil dong. Itu Aisyahnya ada 1K itu Bang Faru. Oke, makasih Aisyah ya. Syukran Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, CS, selamat bergabung CS. Ya, kau kenapa giliran orang yang bisa jawab kau turunkan? Bisa jawab, pertanyaanku pun gak digubris dia. Kenapa orang bisa jawab kau turunkan? Pertanyaanku pun gak digubris sama dia. Coba saya Pantas lah ya, di dalam Bible Yesus menyatakan dirinya utusan, kau baca Tuhan. Saya bertanya sama kau, siapa itu Allah? Apa-apa, kau bilang maha kuasa. Tuhanmu siapa? Hah? Coba saya tanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Oke, itu pertanyaanmu. Setelah itu turun kalau bertanya. Iya, jawab dulu. Enggak jawab, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Jawab ya. Tuhanku adalah Allah, yang ketika aku menyebut itu maka akan diberikan jannah padaku. Dalilnya di mana Faruk? Surah Asy-Syura ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka malaikat akan menyampaikan kepada dia, ya, dia akan mendapatkan jannah atau surga. Saya tanya sekarang, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang yang memanggil dia Tuhan. Masih datanya. Coba silakan. Kan saya udah bilang kalau mau diskusi silakan on cam. Ya kan? Jangan kau nggak mau on cam, kau bertanya terus, nyeyel terus, menyudutkan terus. Rp1 pun nggak ada harga taupungmu di sini. Jangan ngatur kau di sini. Kalau ada satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyebut aku Tuhan akan diberikan surga kepadanya kekal selama-lamanya, lompat aku dari J. Marion. Ada? Gak ada. Kalian hanya bermimpi dan berangan-angan masuk surga kalian. Tapi kami umat Islam dapat jaminan. Baca dalam surah Asy-Syura ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah summa stata apa, lupa pula aku kelanjutan ayatnya. Malaika kok lupa aku ya, lupa. Kita baca aja nih teman-teman ya. Ini surah Asy-Syura ayat 13. Nih. Oh, bukan Fusilat 30. Quran surat Fusilat, teman-teman. Fusilat, lupa saya. Fusilat ayat 30. Quran surat Fusilat. Nah, ini dia. In a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyaru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Yang artinya, Fusilat teman-teman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surah Fusilat ayat 30. Sekarang Bang Faruk tantang ke teman-teman Oten ya Kristen. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus berkata, ya, sesungguhnya orang-orang yang memanggil aku Tuhan, aku adalah Tuhan, maka aku akan memberikan kepada dia surga yang kekal selama-lamanya. Ada. Kalau ada, guling-guling aku di jalan tol. Yang ada diusir. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya kan, diusir kan, diusir. Ya, assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu surat Fusilat itu ada juga mirip di surah Al-Ahqaf ayat 13. Oh iya. Coba kita buka ya, Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 13 mirip. Bahkan disebutkan mereka masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Iya, sama Bang ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Kita nih ada lanjutannya. Ini itu dilanjutannya di ayat 14-nya. 14-nya. Ya. Janji surga itu pastinya masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ashabul jannati Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dengan Kristen ada enggak? Mereka itulah pemilik surga karena mereka telah lelah pergi ke gereja hari Minggu. Karena mereka telah lelah bernyanyi-nyanyi di hari Minggu. Karena mereka telah lelah joget-joget di hari Minggu. Ya. Ada. Guling-guling aku mah di lumpur kalau ada. Nangan-nangan kalian aja nih itu. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Drong cair Bang Darus drong. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Dan pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku, sampai si pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Dikacangi, diusir sama Yesus. Bahkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ya, si penyesat itu adalah yang tidak percaya Yesus itu manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Oke, lanjut, kita pilih yang baru. Mana ini? Adik-adik Oten tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Saya Oten naik. Oten diusir Yesus. Iya, di dunia diusir ya kan? Kalian kenapa bubarkan kami beribadah? Kenapa kalian bubarkan? Kenapa kami dibubarkan beribadah? Rupanya nanti diusir. Kata lain dari bubarkan usir, diusir juga. Sama aja, maju kena, mundur kena juga. Nggak toleransi. Entah siapa yang membubarkan dia ibadah ya kan? Nggak toleransi. Nabi dari ibadah diusir.
Ternyata rebutan lahan beda denom. Kemute Bang Faruk, kemute. Bang Faruk kemute. Ya, tetep layar teman-teman. Tembuskan ke 300k teman-teman, tetep layar ya teman-teman. Oke, The Black, selamat bergabung The Black. Ya, selamat pagi, Ya, Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, diskusi kita. Kak Ati. Oke, silakan on cam Dinda. Kenapa mesti on cam? Ya, kalau kamu mau bertanya, lalu kita saling adu argumentasi, syaratnya on cam. Kalau enggak, kita kaji tema. Saya bisa bertanya kepada Anda? Siap bertanya, turun lagi ya. Oke. Cuman modal nanya. Tapi tolong dijawab ya. Oh, minta tolong kantor polisi Dinda. Ya. Oke. Di sebuah hadis mengatakan Nabi Anda itu istrinya 11. Tunjukkan ayat saya di Al-Quran memperbolehkan istri 11. Silakan. Tunjukkan ayat saya di dalam Al-Quran, maksudnya apa? Tunjukkan di Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu menyebutkan diperbolehkan istri 11. Oh, Oke, ya. lebih dari Nabi Anda boleh kalau istrinya Nabi. 11. Oke ya. Boleh, kalau Nabi Muhammad SAW pun boleh, ini datanya ya. Silakan Ya, turun. tunjukkan Silakan, ayatnya ya. Ayat. Silakan Ustaz Dio. Hadis riwayat Khusus. siapa Bang? Nabi Muhammad istrinya 11. Intinya khusus untuk Nabi boleh beristri lebih dari 4 di dalam Quran itu, Bang. Silakan. Ya, sebelum kita jawab itu ada dalilnya. Sebelum kita jawab itu, tunjukkan kepada saya itu hadis riwayat siapa istri Nabi Muhammad 11. Udah turun dia ya? Udah, kita turunkan. Siap bertanya, kita turunkan, Bang. Oh iya. Tidak ada keterangannya istri Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis istrinya 11 langsung plak gitu, nggak ada. Itu hanya asumsi dari teman-teman Kristen. Nah, kita apa lagi dia? Silakan. Ya, tapi kan dalam Quran kan Nabi Muhammad SAW kan yang dia boleh menikahi ini gitu loh, Bang Dio. Dan itu hanya dikhususkan buat beliau saja. Oke, kita naikkan noten yang lain aja ya. Jangan minta naik lagi ya di Dinda Black ya. Satu hari satu pertanyaannya. Gimana Bang Faruk? Ya di dalam Quran kan ada yang dikhususkan buat Nabi gitu loh. Kalau kita Iya, kan iya. maksimal tuh 4. Iya, Tapi kalau makanya Nabi kan ada. dikhususkan dia. Iya, betul. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 50, khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus bagi engkau wahai Muhammad tanpa orang-orang beriman yang lainnya. Artinya beliau boleh menikah lebih dari 4 istri. Tapi hadis yang dia sebutkan tadi itu yang katanya istri Nabi Muhammad SAW 11 itu nggak ada hadis begitu Bang Faruk. Nggak ada. Yang ada Oke, kita minta. bisa istri para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau disebutkan langsung 11 plek gitu nggak ada. Oke, kita buktikan ya. Kita buktikan kebohongannya Oten ini. Silakan. Silakan Bang The Black, sebutkan kepada saya riwayat hadis yang kau maksud tadi istri Nabi Muhammad 11. Silakan The Black, Adinda. Tunjukkan Oke. hadisnya. Di hadis mana? Silakan Bang. Bisa Anda menunggu sebentar, saya Ibu Kori, bentar ya. Bisa. Silakan. Nanti layar saya dibesarkan ya. Bentar. Boleh. Ada yang typing hadis edis gitu. Ada aja teman-teman.
Silahkan. Jangan lama-lama bang. Aku tahu abang level 27 kan suka sayur-sayur lah bang, sayur-sayur bang. Enggak bang, saya tidak akan pernah lari. Iya, Ya. silahkan. Ditunggu. Jangan Dengan lama-lama. premium. Oke. Ayo bang, semangat. Netizen itu udah pada nunggu tuh bang. Buktikan ya bang ya, abang jangan kabur ya, buktikan. Level 27 masa kabur? Hari ini dia. Sudah dapat hadisnya, aku bawakan ayatnya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi sebelum itu aku pengen abang buktikan dulu hadis itu benar apa enggak. Ada atau enggak gitu loh. Habis abang, habis. Muntah biar abang bikin di sini. Sambil nyetir aku nih bang, belum depan laptop aku. Lama teh Black. Oh teh Black. Oh lama kali. Masih sempat lagi aku berat teh Black. Teh Black. Enggak apa-apa kan? Berarti Lama betul. jangan sampai kena mental Saya dari tidak kamu. akan lari. Saya tidak akan lari. Ya udah nggak apa-apa, cari datanya dulu lah, cari datanya dulu. Tapi Ya sembari mana datanya? Jangan Saya ganggu bilang saya, bagi jangan siapa? ya sembari nunggu data dia teman-teman, kita buka data dulu ini ya. Ya. Di mana Tuhan mereka meminta ya upeti 32 garis perawan. Bilangan 31 nomor Ya. dari 35 Nah, jangan sampai kalian bilang ya, oh 40. Paru kok potong-potong ayat. Aku baca dari 31 aja, dari nomor 1. Ya, sampai 40 ini. Nih. Tapi ketemunya di 35 Bang Paro, 35, ketemunya 35. Gak apa-apa sampai itu, 40. biar kita tahu, kasih tahu sama mereka dari nomor 1 aja, biar jangan potong-potong aja. Panjang kali. Silakan baca nih. Tapi jangan suruh sambil baca ya. Nah ini. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor binatang. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 670.000 ekor. Lembu-lembu 3. Nah ini nih. Nah nomor 39 ini. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan ada 60.000 dan orang-orang 16.000 orang itu jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang jadi pertanyaannya, untuk apa Tuhan kau 32 garis perawan? Untuk apa Bayanginnya dong? boleh nggak Bang Paro? Aku yang bayangin boleh nggak? Apa? Aku yang bayangin kan, Bang Paro kan nanya untuk apa Tuhanmu 32 garis perawan. Aku yang bayangin boleh nggak? Coba silakan. Bayangkanlah 32 hari ini si A menemaninya ya kan, pagi-pagi menemaninya mandi ya sambil begitu, terus nanti siang-siang si B menemani makan sambil begitu, terus nanti si C sore-sore menemaninya mandi sore sambil main golf ya kan sambil begitu, terus malam-malam dan begitulah seterusnya Bang Faro.
Teman-teman, Firman. inilah bukti konkret bahwa Islam atau seorang Muslim kalau berbicara itu bukan data. Firman Nois. Ketika Bang Faruk bertanya kepada teman-teman Kristen, Bang Faruk buka data, kemudian dipertanyakan, dan silahkan teman-teman Kristen untuk menanggapi sesuai dengan data pula, ya kan? Sebaliknya kita komparasi balik. Ketika teman-teman Kristen bertanya, kita jawab dengan data, kita minta datanya. Asal muasal pertanyaan dari data. Nah, mana datanya? Contoh tadi Bang Black bawakan hadis, katanya istri Nabi 11. Istri Nabi Muhammad 11. Aku minta datanya, di mana? Hadis di mana itu? Kau bilang Sahih Bukhari, di mana? Aku nih tamat, aku Sahih Bukhari, Sahih Muslim tamat aku. Bahkan aku punya ijazah Muwatta Imam Malik. Di mana hadis itu? Ayo. Hadisnya itu Bang Diot, hadisnya itu dengar dari orang, terus lihat video di TikTok itu Bang Diot. Nah itulah Kak Hesti, itulah bedanya kita Muslim dengan Kristen. Kalau Muslim itu valid datanya. Ayo, kalau kau bisa dapat hadis itu, ku lempar kau TikTok Universe combo 100. Kalau cair itu dapatnya 3,5 juta. TikTok Universe itu kalau dicairi 3,5 juta. Bang Dio, kau jangan lupa kau dalil Bang Dio. Dalil yang ada itu bersedekah paling utama yaitu janda. Iya, aman itu Kak, aman. Cair kita cair. Mana Bang Black? Jangan kau permalukan levelmu 27 loh levelmu. Kau sayur kemana-mana itu level 27. Artinya kau adalah orang yang punya uang untuk beli koin. Jangan kau permalukan itu levelmu. Ayo, tunjukkan kepada saya hadis Nabi Muhammad istrinya 11. Di mana itu hadisnya? Oke, kita sapa dulu nih Bang Dio, si Firman. Firman, selamat bergabung Firman. Firman. Halo Firman. Firman. Halo. Firman. Black, Ada moderator di bawah. untuk bantuan bilang Black. Nanti ku kasih bantuannya itu yang ada HP-mu di atas sebelah kanan itu ada silang. Nah, itu bantuannya Black ya. Enggak, dia bilang dia nggak mau kabur dia itu. Dia tunggu di kick. Mau kabur katanya, nggak mau kabur. Nggak mau kabur dia. Oke, Harmoni, selamat siang. Aduh, jangan on cam Kak. Aduh, Kak Harmoni. Kenapa paru? Dia mau Islam nunjukkan Kristen. cantik dia. Gak ada cantik lagi dong. Mulut kau cuma paru. Kurang Harmoni. sekali. Kena mental ada orang dibikin bau paru. Astagfirullahaladzim. Harmoni, Islam Kristen. Bentar. Saya bentar. Ya Black. Harmoni, selamat siang Kak Harmoni. Harmoni bersuara Kak, bersuara. Kak. Jangan cengangas-cengis. Ya, agama apa Kak? Halo. Agama apa? Aku agama Kristen, Kak. Oke, silakan Kak. Ini peraturannya kan Kak. Kalau Kakak mau ikuti peraturan nih, kalau Kakak mau gak apa-apa sih nggak on cam, mau bahas tema atau bertanya karena Bang Paru kalau nggak pakai hijab sekalipun dia perempuan Kristen, Bang Paru nggak boleh kan on cam. Oh ya Nah, udah. silakan Kakak mau bertanya apa mau bahas tema? Itu mau bahas temanya, Bang. Jadi itu Silakan. iya, di sana kan ada tulisannya Oten, iblis olok-olok Yesus ya. Oke. Nah, apa latar belakang Abang mengatakan seperti itu? Oke, karena begini Dinda, ya. Di dalam imanmu, apakah lisanmu pernah mengatakan Yesus itu anak Allah? Pernah.
Pernah. Anda tahu nggak ternyata kata-kata anak Allah itu adalah sebuah olokan yang disampaikan iblis kepada Yesus sehingga Yesus marah ketika dikatakan anak Allah? Enggak bang, itu kan ada di Lukas 1 ya, ayat 31. Tidak, itu Lukas 1:31 hari ini tak engkau akan mengandung seorang anak laki-laki isinya, bukan itu. Lukas 4 nomor 41, ini datanya. Yesus itu marah ketika dia dipanggil anak Allah. Oh kan di Dan sana ada. ternyata kata-kata anak Allah itu adalah olok-olokan yang disampaikan iblis kepada Yesus. Nih, Oke, nih, abang nih, ini ya di Lukas 1 ayat Tunggu dulu. 32 ada tuh. Datanya nih, ini. Ini datanya nih. Lukas 4 ya, nomor 41. Ini ya. Nih. Datanya ini. Detailnya. Setan-setan pun keluar dari orang banyak itu sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lihat nih apa dikatakan Yesus. Akan tetapi Yesus membentak mereka. Dia tidak membiarkan mereka berkata, mereka berbicara karena mereka tahu ya Yesus ia adalah Mesias. Gini bang, itu kan memang di sana kan ada di situ di ayat 32 bang. Yang saya tanyakan gini Dinda. Ketika iblis menyebut Yesus anak Allah, Yesusnya senang atau marah? Ya tentu saja marah karena kan Marah. Oke. gini karena Nah, yang mengatakan Yesus anak Allah, Islam apa Kristen? ya setan. Tidak, di sini zaman sekarang yang mengatakan Yesus anak Allah, Islam apa Kristen? Iya Kristen. Oke, yang dimarah oleh Yesus berarti Islam apa Kristen? Itu mah konteksnya beda bang. Kristen. Nah, oke. Di sana memang karena kenapa Yesus marah? Karena tentu saja itu setan kan tahu itu Yesus kan anak Allah, tetapi mereka tetap jahat. Nah, tapi kan di Lukas 1 ayat 33 kan boleh Abang baca dulu. Di Lukas 1 Lukas ayat 1:33. Lukas 1 ayat 32, maaf. Lukas 1 Ayat 32. nomor 32. Saya baca ya. Ia akan besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Bapa leluhurnya. Apa yang mau disampaikan di sini? Nah, di sana kan kenapa kita bilang Yesus itu anak Allah? Karena kan malaikat sendiri pada saat menubuatkan kelahiran Yesus. Enggak. Yang saya tanyakan dari awal ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengklaim dirinya. Saya nggak mau dengar kata-kata si Fulan enggak. Yang saya tanyakan, adakah Yesus menyatakan diri dia adalah anak Allah? Karena ketika Lukas ini dikatakan, kisah Lukas ini menemui Maria pada saat itu, Yesus belum lahir. Itu masih kabar. Iya, yang ngasih kabar itu kan malaikat dari utusan Allah. Nah, makanya untuk membenarkan perkataan ini, adakah Yesus menyatakan diri dia anak Allah? Kan Yesus kan belum lahir. Makanya setelah dia lahir, dari dia lahir sampai dia diangkat ke langit, adakah dia menyatakan dirinya anak Allah? Bang, kita taunya dari malaikat. Saya turun bentar, nanti saya datang 3 menit lagi. Bentar, ya. Halah. Saya menengok nomor hadisnya aja, bentar. 3 menit lagi saya datang. Oke ya. Gini Bang, itu kan jelas tuh dikatakan di Markus 14 ayat 62 Bang. Kan di sana kan dikatakan boleh Markus 14 ayat 62. Nanti dulu yang saya tanyakan, sebelum nanti saya bawa ke original teksnya dalam Lukas 1 nomor 32 ini. Nanti saya bawa Anda ke original teksnya. Nggak ada, anak Allah ini nggak ada ini. Ya, adakah Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Oke, ini Bang, aku ketemu tuh. Ada. Nah, ketika ini nih. Di mana? Nih, di Markus 14 ayat 62. Ya. Markus 14 ayat 61 dan 62. ayat 61 sampai 62.
Itu pada saat Yesus ditangkap. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu tidak akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Anak manusia dia, Dinda. Jelas dia katakan dia anak manusia, bukan anak Allah. Bang, kan pertanyaannya di situ kan apakah engkau Mesias? Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya yang diurapi. iya. Jadi yang diurap. Jadi gini loh, Bang. Kan dikatakan kita kan ikuti mulai dari kelahirannya. Ini kan pada saat dia ditangkap ya. Jadi kelahirannya kan dia sudah dikatakan sama malaikat bahwasanya Yesus yang akan lahir itu kan anak Allah yang maha tinggi. Gak ada. Ini saya buka aja sama kamu originalnya. Gak ada kata-kata anak Allah di situ. Itu ada, Bang, ya? tadi. Ini edukasi samamu. Ya, itu kerjaan Elai itu. Kan ada, Bang. Tuh di Nih, kata Allah itu tambahan itu. Kata Allah itu tambahan, Dinda. Ia akan menjadi dan disebut anak Allah ya. Ini dia original teksnya ini. Ini ya, anak Allah ini ya. Tuh kan ada. Kode 5207 ya. Kita buka originalnya ya. Ini tambahan ini. Kata Allah ini tambahan ini. Oh, nih, bukan. 5207. Nih. Tertulis huyos. Nih. Ini baca nih. Huyos. Huyos yang artinya anak, anakmu. Nggak ada kata anak Allah ini. Anak laki-laki nggak ada ini. Allah itu tambahan itu. Ya, dan kita kan sesuai dengan Alkitab toh, Bang. Yo, Bible itu bahasa Indonesia apa bahasa Yunani? Ya, yang kita ada sekarang yang kita tahu ya bahasa Indonesia. Nah, nggak pernah Yesus pakai bahasa Indonesia. Ih, si abang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus nggak pernah menulis kitab bahasa Indonesia, nggak pernah, Dinda. Nggak ada. Makanya saya bilang, itulah resikonya. Ketika kalian beriman cuma modal terjemahan, kalian ditoko-tokohin, dong, cair. Kalian nggak sadar ditoko-tokoi, huyos, artinya anak laki-laki, nggak ada kata Allahnya. Son of God itu kan anak Tuhan artinya, bener? Saya tanya, kan originalnya Son of God itu bahasa Inggris. Sementara, tengok Dinda ya, kita tengok ya, di dalam Lukas 4 nomor 41-nya ini, tengok nih. Lukas 4 nomor 41-nya, ini kita buka ya paralelnya ya. Tadi kan huyos kan, nggak ada tambahan kata Allahnya kan ini. Oke, Lukas 4 ayat 41. Nih. Ya. Dari banyak orang. Nah, ini Dinda. Ini Dinda tahu nih. Terpisah dia antara anak dan Allah. Anak Theos ini terpisah kan? 5207 anak huyos ini tahu nih. Kita buka ya. Anaknya kita buka ini. Nih, anak. Huyos nggak? Huyos. Ya. Ini Allahnya Theos. Ini. Ini Allahnya 2316. Theos. Tapi kenapa di Yohanes 20 ayat 28 itu kan ada dikatakan di sana ketika murid Yesus memanggilnya Tuhan dan Allah. Ini Dinda, Lukas 1:32-nya. Ini kita buka lagi ya, Lukas 1:32-nya. Tadi terpisah ya, Lukas 4, ini Dinda, kita buka ya. Sampaikan ya. Lukas 4 nomor 41-nya, kata anak dan kata Allah itu terpisah. Anak huyos, Allah itu Theos. Anak Theos, kan gitu. Sementara Lukas 1:32-nya, tengok ini. Lukas 1:32 ini. Ini. Kalian nggak mau tahu original kalian, makanya di toko-toko ya ada dia. Nih. Ya, ini ya. Lukas 1 nomor 32 ya, tadi data tadi ya, ini dia. Ini.
Nyatu dia, coba ditambahi kata Allahnya. Ditambahi kata Allah aja nih, tengok ini. Kok ditambahi? Bang, emang begitu kan? Loh, sementara anak dan Allah ini dua kosakata yang berbeda. Anak huios, Allah itu theos. Nah, di Sementara ini anak Allah diartikan huios. Nah, ini anak, nggak ada kata Allahnya. Maka dalam terjemahannya nggak bisa dirubah. Tetap anak. Nih. Nggak ada kata theosnya, nggak